Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas soal saya dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola keuangan perusahaan. Apa itu pengelola keuangan? Adalah upaya yang dilakukan sebuah perusahaan dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset. Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan, Anda harus merencanakannya secara cermat. Di sini ada beberapa tips dalam mengelola keuangan perusahaan. Bagi perusahaan kecil atau besar, baik yang menggunakan kredit mikro ataupun lainnya, sudah menjadi kewajiban agar pengelola keuangan perusahaan dijadikan dengan baik, sehingga segala bentuk pinjaman yang dipakai di awal untuk modal bisa segera dilunasi. Jika Anda merasa sanggup untuk mengelola keuangan perusahaan sendiri, maka ada beberapa yang Anda harus lakukan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan porsi keuangan. Porsi keuangan di sini semacam membagi total pemasukan ke beberapa pos, seperti membayar gaji, membayar hutang, membayar biaya operasional, bahkan untuk ditabung. Jadi, tentukan berapa porsi yang Anda pakai untuk berbagai kebutuhan usaha Anda. Pembagian porsi ini harus disepakati di awal sehingga akan memudahkan pengelola keuangan saat tiba waktunya uang itu harus dibagi. Ada sebagai contoh, Anda bisa menerapkan pada posisi dengan angka 30/30/30 dibagi 10. Maksudnya 30% digunakan untuk membayar gaji, 30% untuk biaya operasional bulan depan seperti bayar listrik, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian 30% lagi digunakan untuk membagi pengembangan usaha agar semakin maju. Sedangkan 10% itu dimasukkan ke buku tabungan Anda. Yang tips kedua, yaitu membuat pembukuan yang rapi. Untuk perusahaan besar, hal ini tidak perlu dijelaskan lagi karena perusahaan besar dijalankan secara profesional oleh orang yang ahli di bidangnya, sehingga mereka mengerti akan pentingnya sebuah pembukuan. Pembukuan di sini bisa merupakan pencatatan segala transaksi berupa pemasukan dan pengeluaran. Anda bisa menilai perusahaan Anda mengalami peningkatan omset atau tidak, juga bisa dilihat dari hasil pembukuan ini. Yang tips ketiga, yaitu meminimalisir hutang usaha. Cara mengelola keuangan perusahaan berikutnya yaitu meminimalisir hutang usaha. Meski usaha yang dimiliki baru saja dirintis, sebisa mungkin jangan menggunakan modal yang berasal dari hutang. Terlebih, Anda belum tahu kepastian prospek usaha ke depannya seperti apa. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan jika ingin memulai usaha dengan hutang. Misalnya, apakah memang hutang yang dilakukan memang bisa menambah kemajuan usaha dan memang berprospek baik ke depannya untuk usaha Anda. Misalnya kalau usaha bangkrut, Anda tidak bisa bayar utang dan usaha Anda juga akan hancur. Kalau bisa, Anda bisa menggunakan modal itu dari uang pribadi Anda sendiri. Yang keempat ini, pisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Kesalahan utama dan sering dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menganggap bahwasannya keuangan usaha dan keuangan pribadi itu sama, sehingga dijadikan satu. Anggap seperti ini akan membuat Anda kesulitan dalam membedakan mana keuangan pribadi dan perusahaan pada saat dilakukan audit. Contoh, cara yang bisa Anda lakukan agar tidak terjadi adalah dengan membuat dua rekening yang berbeda. Satu adalah rekening khusus usaha dan satu lagi adalah rekening pribadi. Tujuan mengelola keuangan perusahaan yaitu untuk memastikan pasokan dana yang teratur dan memadai untuk masalah tersebut. Tujuan manajemen keuangan untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Setelah dana diperoleh, dana tersebut harus digunakan semaksimal mungkin dengan biaya yang paling rendah. Itulah kira-kira dari penjelasan saya mengenai mengelola keuangan perusahaan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.